Cerita diawali pada tahun 1997 di sebuah villa dekat danau di Inggris. Terlihat sepasang remaja yang sedang menikmati liburan, tapi mereka malah diburu dengan sosok misterius yang akan membunuh dengan alasan hanya mereka sudah menonton sebuah rekaman video saja. We never should have watched that tape. Ketika si perempuan yang bernama Lily sedang membantu pacarnya yang sudah terluka parah, Lily dipanggil salah satu temannya dari villa itu. Ia mengatakan kalau dirinya sudah menemukan siapa sosok misterius tersebut. I found them! Come on, Lily, we gotta go! Sesampainya di kamar, Lily dan temannya terus mencari sebuah kaset VCD yang ada di sana. Sedangkan di luar si cowok yang sudah kesakitan karena banyak luka di tubuhnya, tiba-tiba ia melihat sosok misterius berkepala tikus dari arah dermaga. Sosok itu terus mendekatinya dan hingga pada akhirnya entah apa yang terjadi. Di kamar ketika Lily dan temannya sudah mendapatkan VCD itu, Lily justru ngotot mau menyelamatkan pacarnya dulu. Walaupun temannya sudah mengingatkan kalau cowoknya pasti sudah meninggal, Lily tetap ngeyel dan keluar dari rumah tersebut. To go get Neil. Lily, don't. Stop. Help me! Hingga akhirnya Lily pun harus rela meninggal di tangan sosok misterius itu. Tak hanya itu saja, temannya yang masih memutar rekaman video itu, ia juga didatangi oleh sosok misterius yang berkepala tikus. 28 tahun kemudian, kita dikenalkan dengan seorang gadis yang bernama Mimi, seorang wanita yang sudah kecanduan obat-obatan terlarang. Sekeras usahanya untuk melepaskan semua itu, ia tak pernah berhasil dan hingga sampai sekarang ia tetap mengkonsumsi obat-obatan terlarang. You'll get better, Mimi. Just take it easy. Mimi ini mempunyai seorang kakak yang bernama Nigel dan juga adik perempuannya yang bernama Braille. Walaupun sudah cukup umur, sampai sekarang Nigel juga belum laku-laku dan hobinya hanya menonton film dewasa saja. Ketika ia sedang menikmati film itu, di kamar sudah mempersiapkan tisunya. Tiba-tiba ibunya masuk kamar dan nyaris saja mempergokinya. Nigel, Yeah, what are you still doing in here? I was just packing. Ibunya mengatakan ke Nigel untuk tidak membongkar rencana keluarganya kepada Mimi. Ternyata mereka semua akan mengajak Mimi berlibur di sebuah danau dan di sana orang tuanya Mimi sudah mempersiapkan seorang terapis. Usahanya itu tak lain adalah salah satu cara supaya Mimi bisa hidup normal tanpa ketergantungan dengan obat-obatan. Sedangkan adiknya Mimi yang masih kuliah, untuk menyelesaikan tugas kuliahnya, Braille harus rela melayani ayah-ayahannya melalui video call panas. Keesokan harinya, mereka semua berangkat ke danau dengan membawa satu mobil saja. Sesampainya di pom bensin mau isi BBM, Nigel tak sengaja menabrak wanita cantik yang bernama Ponik. Mereka berdua berkenalan dan saling save nomor HP. Oh, sorry. I'm so sorry. There goes Nigel. Phoenix. Yeah. I like the bird. Like the city. Tak disangka-sangka, ternyata tempat tinggal Ponik tak jauh dengan danau yang akan dituju Nigel bersama keluarganya. Walaupun dirinya bernama Nigel, entah mengapa Braille selalu memanggil kakaknya dengan sebutan Neil. Guess what, Neil? They've got extra nappies in there. You live near St. Iwerks. It's about a 10-minute bike ride. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sebuah villa itu, Helen sudah menyambut mereka. Mimi sangat kaget karena ternyata Helen ini adalah terapis selamanya. Why the fuck is my therapist here? Mimi, we had... Akhirnya ayahnya terus terang kepada Mimi kalau semua ini sudah direncanakan sebelumnya karena mereka sangat menyayangi Mimi. Tapi entah mengapa Mimi terus marah-marah ke orang tuanya.
Helen juga sempat mengecek barang-barang yang ada di tas Mimi dan menemukan obat-obatan yang sengaja dikasih tulisan dengan obat sakit kepala. Karena sudah ketahuan bohong, akhirnya dengan terpaksa Mimi harus nurut kemauan orang tuanya. Ternyata Helen sudah bertahun-tahun menjadi terapisnya Mimi, dan salah satu alasan Helen sangat sabar dan menyayangi Mimi karena bagi Helen Mimi mengingatkan anaknya yang sudah meninggal dunia karena sakit kanker, dan Helen sangat yakin kalau ia akan berhasil menyembuhkan Mimi. I promise you, she will. Di saat ibunya mengantarkan Mimi di kamar, ibunya menyita semua barang bawaannya. Bahkan Mimi juga tidak diperbolehkan untuk memegang HP. Untuk hiburannya Mimi selama di kamar, orang tuanya sudah menyiapkan beberapa VCD dan juga TV yang didapat ayahnya dari basement. Tak bisa menolak tak bisa apa, Mimi memohon ke ibunya untuk meninggalkan laptopnya di kamar. Your dad and I found these and the television in the basement. Can I at least use my laptop? Di sisi kamar lain, Nigel terus berlatih dan menyiapkan dirinya untuk ngomong di depan kaca karena ia akan menelpon Phoenix dan dirinya masih sangat gugup karena selama ini Nigel tak pernah dekat dengan seseorang wanita manapun. Tak lama kemudian, Nigel beranikan diri untuk menghubungi Phoenix duluan. Ketika Nigel mengajak ketemuan di danau, tak disangka-sangka ternyata Phoenix juga menginginkannya. Hal itu membuat Nigel sangat senang dan tambah percaya diri. Entah apa yang ada di pikiran Nigel saat mau ketemu dengan Phoenix, barang yang disiapkan paling utama adalah sarung Johnny. Condom, need a condom. Sedangkan Brady sendiri juga sibuk menata pepayanya untuk memuaskan ayah-ayahannya melalui video call panasnya, yang kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Selesai ronde pertamanya, Botuna mengajak Bradley lagi melanjutkan ronde keduanya setelah 2 jam lagi, dan ia akan membayar Bradley berapapun yang diminta. Triple for what I'm paying you right now? Huh? Are you serious? Sore harinya, Nigel sudah dandan rapi dan akan segera menemui Phoenix di pinggir danau. Dan saat mereka berdua tadi teleponan, ternyata Phoenix mengatakan ke Nigel kalau dirinya sangat ingin bertemu dengannya dan akan mengajak makan. Ketika Nigel menanyakan ke Phoenix apa yang mau dimakan, lah, Me? mungkin karena sama gatelnya atau sama-sama tak pernah disentuh, mereka berdua langsung adu skill hingga sampai malam hari tak lepas-lepas. Tak lama kemudian terlihat sosok misterius yang tak lain adalah orang bertopeng tikus. Sosok itu segera menghampiri Nigel dan Phoenix yang sedang menuju ke puncaknya dan sedangkan Mimi yang kepalanya mulai pusing dan bingung mau ngapain, Mimi mencari kaset-kaset yang ada di kamar itu. Hingga ia menemukan sebuah kaset yang membuat Mimi penasaran dan Mimi segera menontonnya. Pikiran Mimi pun terbayang-bayang dengan rekaman video itu, hingga akhirnya Mimi merasa kalau terjadi sesuatu dengan Nigel dan juga perempuan yang ditemuinya. Ketika Mimi beritahu tentang firasat buruknya itu, orang tuanya dan juga Helen malah tak mempercayainya. Bahkan menurut Helen itu hanya cara Mimi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Saat ibunya berusaha menenangkan Mimi, tak sengaja Mimi malah mendorong ibunya hingga kepalanya terbentur ke kursi dan membuat luka yang cukup parah. Ayahnya pun sudah hilang kesabarannya dan ia memutuskan untuk mengurung kembali Mimi ke dalam kamar. Mimi yang terus berusaha meyakinkan ayahnya tapi tidak digubris, Mimi memutuskan untuk mencari informasi tentang kaset VHS yang baru ia tonton. Dari situlah Mimi tahu kalau di villa dekat danau yang ditinggali saat ini pernah ditemukan mayat remaja yang dimutilasi. Lily Sweeney and Sarah Fletcher, all 18 years old, able to identify them using Awalnya seorang remaja yang membeli kaset VHS secara online, dan dari sumber yang tidak diketahui mengeklaim kalau siapa saja yang nonton rekaman itu akan menjadi sasaran sosok tikus misterius. Dari informasi itu juga menegaskan konon rekaman itu masih ada di rumah pinggir danau hingga sampai saat ini.
Seseorang legenda pernah mengatakan kalau rekaman itu dibuat oleh seorang pelaut yang menjadi ilmuwan yang terdampar selama 2 tahun yang nyaris saja meninggoy. Dan terjadi keajaiban, tiba-tiba ilmuwan itu malah pulih dan sehat kembali. Di saat itu ia sedang mengelus-ngelus seekor tikus yang ada di sampingnya. It was rumored that a mouse spoke to him, expressing a desire to become human. Nigel yang berhasil kabur dari sosok misterius itu, ia terus berusaha mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Tapi sayang sosok itu masih saja berhasil menemukan Nigel dan Nigel yang sudah terluka parah dan tidak bisa berlari lagi, tak ada pilihan lain selain pasrah. Ia meminta belas kasihan ke sosok misterius itu. Tak ada bicara apa-apa dari sosok itu, akhirnya Nigel harus rela disunat sampai bonggol hingga si Johnny-nya putus. Sementara luka di kepala ibunya Mimi yang cukup parah, suaminya memutuskan untuk menyuruh Helen membawa ke rumah sakit malam ini juga. Singkat cerita, ketika belum jauh dari villa itu, ujuk-ujuk akhirnya Helen juga dibantai sama sosok misterius itu. Sedangkan Connie yang berusaha lari, ia justru bertemu dengan Nigel yang sudah tak berdaya dan berlumuran cairan merah. Tapi sayang, tak lama dari itu sosok tikus menghampirinya dan langsung mencincang Connie dan juga Nigel. Blaire yang di rumah mendengar Mimi gedor-gedor pintu di kamarnya, Blaire justru menyuruh Mimi untuk menenangkan dirinya. Walaupun Mimi sudah mengatakan kalau ibunya dan Nigel dalam bahaya, Blaire tetap nggak percaya dan menghiraukannya. Ketika ayahnya Mimi di dapur, sekelebatan ia melihat Mimi berhasil kabur dari kamarnya. Ayahnya terus mengejar Mimi hingga sampai sebuah pergudangan. Tapi sayang Mimi tidak bisa menemukan siapa-siapa di sana. Hingga pada akhirnya Mimi berhasil ditenangkan oleh ayahnya, dan ayahnya juga sempat menceritakan masa lalunya ke Mimi. Ternyata ayahnya Mimi dulunya juga seorang pecandu dan bisa berhenti semenjak kenal dengan wanita yang tak lain adalah ibunya Mimi sekarang. Ayahnya juga meyakinkan Mimi kalau Nigel dan ibunya pasti baik-baik saja. What made you quit? I met your mother. Oh, your mother and brother should be back by now. Saat ayahnya mengajak Mimi kembali ke rumah, Mimi menolak dan menyuruh ayahnya untuk pulang duluan saja. Setiap malam Blaire selalu video call dengan ayah-ayahnya dan menghiburnya. Tak lama dari itu si Botuna menyadari kalau di belakang Blaire ada sosok bertopeng dan dengan sadis dan tak ada sedikit pun belas kasihan, sosok misterius itu menghabisi Blaire di dalam kamar mandi. Tak lama kemudian, ayahnya Mimi yang sudah sampai rumah, ia langsung berusaha menelpon Helen tapi tidak bisa terhubung. Setelah ia berjalan ke kamar mandi, ia sangat kaget melihat Blaire yang sudah terkapar berlumuran cairan merah di dalam. Tiba-tiba sosok misterius itu di belakangnya. Who are you? What do you want? Get away! Get away! Sementara Mimi yang penasaran dan ingin mencari tahu apa yang ada di kapal itu, di sana ia justru menemukan mayat Nigel yang sudah tergeletak. Tak lama kemudian sosok itu datang dan berusaha menyerang Mimi. Untungnya Mimi berhasil kabur dan bertemu dengan seorang polisi. Entah siapa yang sudah menelpon polisi itu, tapi polisi justru menangkap Mimi dan menuduh Mimi yang sudah menghabisi keluarganya sendiri.
Di saat polisi mau memborgol Mimi, ujuk-ujuk I don't think we need to go now. He's gonna get us. Mimi pun segera kembali ke rumah dan melihat dengan mata kepalanya sendiri ayahnya sudah tergeletak di sana. Dari situlah Mimi memutuskan untuk menghancurkan video rekaman itu. Tapi sayang sosok misterius datang dan Mimi segera bersembunyi di bawah meja dan di saat sosok itu mau membabat Mimi, Mimi menahannya dengan kaset dan membuat kaset itu terbelah. Tiba-tiba sosok misterius itu langsung lenyap dan menghilang. Mimi pun segera keluar rumah dan menuju ke kapal dengan membawa tabung gas. Mimi berencana akan menenggelamkan kapal itu. Go fuck yourself. Hingga pada akhirnya Mimi berhasil membakar sosok misterius yang bertopeng tikus. Dan akhirnya filmnya rampung.